Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Anasta Airin Sanjaya dengan NIM 24801038 dari kelas B24 Mahasiswi Universitas Indonesia Timur Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan metode psikologi perkembangan di bawah bimbingan dosen pengampu kita, Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini, nah, mulai dari anak-anak yang berlari, orang dewasa hingga orang tua. Nah, ilmu ini berarti maksudnya membahas bagaimana manusia tumbuh dan berkembang di setiap tahap kehidupannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pembahasan yang pertama kita lihat latar belakang pentingnya mempelajari topik ini. Psikologi perkembangan dipelajari untuk memahami seluruh perubahan manusia sepanjang rentang kehidupannya. Nah, agar kita bisa memahaminya secara tepat dan ilmiah, kita perlu tahu bagaimana sejarah perkembangan ilmu ini serta metode-metode penelitian yang digunakan. Hal ini digambarkan secara indah pada ilustrasi di slide, di mana sebuah keluarga tumbuh bersama dari masa bayi, anak-anak, hingga menjadi orang tua yang saling mendampingi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral manusia. Mulai dari masa konsepsi atau pembuahan hingga lanjut usia. Pada ilustrasi di slide ini, kita bisa melihat anak-anak yang sedang bermain bersama. Ada juga yang sedang belajar dan berinteraksi. Nah, disitulah proses perkembangan sosial, kognitif, dan emosional mereka terbentuk secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bahas singkat tentang sejarah psikologi perkembangan. Ilmu ini mulai berkembang pesat pada abad ke-19. Nah, pada awalnya para peneliti ini lebih berfokus pada perkembangan anak-anak sebelum akhirnya meluas hingga mempelajari seluruh tahap hidup manusia. Perkembangan awal pada anak ini bisa kita lihat dari ilustrasi anak-anak yang sedang aktif bermain bola, ya, menyusun balok juga, dan ada juga yang membaca buku. Ini aktivitas-aktivitas inilah yang menjadi fokus awal pengamatan para ahli. Beberapa tokoh penting yang mempeloporinya antara lain yang pertama ada Charles Darwin, yang kedua ada G. Stanley Hall, yang ketiga ada John Piaget, yang keempat ada Erik Erikson. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu kontribusi tokoh-tokoh tadi. Yang pertama adalah Charles Darwin. Nah, Charles Darwin ini memberikan kontribusi penting bagi psikologi perkembangan melalui teori evolusinya. Ia menunjukkan bahwa faktor biologis, keturunan, dan proses adaptasi memiliki peran dalam perkembangan manusia. Selain itu, Darwin juga melakukan pengamatan terhadap perkembangan anak yang menjadi salah satu dasar bagi penelitian perkembangan di kemudian hari. Hal tersebut digambarkan melalui ilustrasi pada slide ini, yaitu proses perkembangan janin di dalam kandungan, hubungan orang tua dan anak, serta kehidupan keluarga. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan manusia dimulai sejak masih belum lahir dan dipengaruhi
oleh faktor biologis serta keturunan yang diwariskan dari orang tua. Selanjutnya ada Guy Stanley Hale. Ini beliau dikenal sebagai pelopor studi ilmiah mengenai perkembangan anak dan terutama masa remaja. Ia juga menjadi salah satu pelopor penggunaan kuesioner secara sistematis dalam penelitian psikologi untuk memahami cara berpikir, berperilaku, dan pengalaman anak serta remaja. Nah, pada ilustrasi ini terlihat remaja yang sedang belajar membaca ya dan berdiskusi juga. Gambar tersebut menggambarkan masa remaja sebagai periode perkembangan yang aktif di mana individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir, berinteraksi dengan teman sebaya serta membentuk jati diri. Nah, melalui penelitiannya, Hale membuka jalan bagi para ahli psikologi untuk memahami karakteristik dan tantangan pada masa remaja. Berbicara mengenai perkembangan cara berpikir anak, kita ada tokoh yang ketiga namanya John Piaget. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bahwa kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman mereka. Setiap tahap memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga anak memahami dunia dengan cara yang berbeda pula. Nah, hal ini dapat kita lihat pada ilustrasi slide ini. Anak-anak tampak sedang bermain, berdiskusi, membaca, dan belajar bersama. Melalui aktivitas seperti ini, mereka mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, bekerja sama, dan memahami berbagai konsep baru. Piaget mengajarkan bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam versi kecil, ya, melainkan individu yang memiliki cara berpikir unik dan terus berkembang pada setiap tahap usianya. Selanjutnya ada tokoh keempat yang sangat berpengaruh, ialah Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang menjelaskan bahwa kepribadian manusia berkembang sepanjang kehidupan melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Menurut Erikson, setiap tahap kehidupan memiliki tantangan atau krisis yang perlu diselesaikan agar individu dapat berkembang secara optimal. Pada ilustrasi di slide ini, terlihat anak-anak yang sedang bersepeda bersama teman-temannya serta ada ayah yang membacakan buku untuk anaknya. Nah, ilustrasi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam membangun rasa percaya diri, kemandirian, kemampuan berinteraksi, serta pembentukan identitas diri sesuai tahap perkembangan masing-masing. Nah, setelah membahas sejarah dan para tokohnya, sekarang kita beralih ke topik utama berikutnya, ya, yang kedua yaitu metode psikologi perkembangan. Nah, metode psikologi perkembangan ini adalah cara atau teknik ilmiah yang digunakan para ahli untuk mengumpulkan ya data serta mempelajari perubahan perilaku manusia di berbagai tahap perkembangannya. Di slide ini terdapat ilustrasi yang sangat mewakili proses penelitian tersebut. Kita lihat ada seseorang yang berjalan sambil mencatat ya. Seseorang yang merawat dan mengamati proses tumbuhnya tanaman, hingga seseorang yang sedang menganalisis data di laptop. Nah, semua gambar ini melambangkan bagaimana para peneliti bekerja, mulai dari melakukan pengamatan di lapangan, ya, mengikuti proses tumbuh kembang secara berkala, hingga mengolah datanya secara terstruktur dan ilmiah.
Oke, slide selanjutnya kita akan mempelajari metode apa saja. Yang pertama ini ada metode observasi. Nah, observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku individu. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu data yang diperoleh bisa didapatkan secara langsung dan menggambarkan kondisi atau perilaku yang nyata di lapangan. Namun, kekurangannya juga ada. Ialah metode ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Proses pengamatan ini digambarkan secara unik pada ilustrasi di slide ini, di mana tampak para peneliti menggunakan kaca pembesar untuk mengamati dan mencatat setiap detail sekecil apapun secara cermat di alam terbuka. Begitulah cara peneliti mengamati perilaku manusia secara objektif. Oke, metode berikutnya yang kedua adalah wawancara dan angket. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui proses tanya jawab secara langsung, ya, secara tatap muka. Sedangkan angket atau kuesioner dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kedua metode ini sangat sering digunakan untuk mengetahui pengalaman, sikap, maupun pendapat individu secara mendalam. Pada ilustrasi di slide ini, kita bisa melihat contoh penerapannya secara langsung. Di sebelah kiri, itu menggambarkan suasana wawancara tatap muka menggunakan mikrofon. Ya. Kemudian di sebelah kanan ada menggambarkan pengisian angket atau kuesioner yang dapat diakses secara fleksibel melalui smartphone. Oke, selanjutnya dua metode penting lainnya dalam riset perkembangan adalah metode longitudinal dan metode cross-seksional. Metode longitudinal itu meneliti individu yang sama dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat perubahan perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan metode cross-seksional itu membandingkan beberapa kelompok usia yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Pada ilustrasi di slide ini terdapat gambar anak bayi laki-laki dan perempuan. Nah, lalu ada juga simbol kupu-kupu serta figur laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa di belakang anak bayi tersebut. Nah, kupu-kupu ini melambangkan proses transformasi dan pertumbuhan. Nah, melalui penelitian longitudinal maupun cross-seksional, ini kita dapat mengamati bagaimana perkembangan dan perubahan fisik antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, mulai dari masa bayi, anak-anak, hingga dewasa, dan laki-laki juga perempuan itu mengalami pola pertumbuhan fisik, proporsi tubuh, serta perkembangan hormon seksual sekunder yang berbeda seiring bertambahnya usia. Elemen jam di dekat mereka itu menandakan bahwa waktu adalah variabel utama dalam mengamati seluruh proses perubahan fisik tersebut. Oke, sekarang kita sampai pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya, psikologi perkembangan itu telah berkembang pesat dari studi awal mengenai anak-anak ya, hingga mencakup seluruh tahap kehidupan manusia. Nah, tokoh-tokoh besar seperti Darwin, Hall, Piaget, dan Erikson telah memberikan kontribusi landasan teori yang sangat berharga.
Untuk mempelajari perkembangan manusia secara ilmiah, itu digunakan berbagai metode terpercaya, seperti observasi, wawancara, angket, longitudinal, hingga cross-seksional. Pada slide ini, kita bisa lihat rangkuman ilustrasi dari seluruh materi yang telah kita bahas bersama. Mulai dari observasi alam, wawancara, hingga dinamika kehidupan keluarga. Nah, gambar-gambar ini mempertegas bahwa perkembangan manusia adalah perjalanan utuh yang kompleks dan saling berhubungan. Demikian materi presentasi mengenai sejarah dan metode psikologi perkembangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kasuban SPDI MPDI atas bimbingannya serta kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.